Halo, perkenalkan nama saya Reza Saputra dengan NIM H1A1-229. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konflik dan resolusi. Indonesia. Apakah yang terlintas di pikiran teman-teman jika mendengar kata Indonesia? Indonesia adalah sebuah negara yang menyemuk yang terdiri dari 37 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Indonesia. Terdapat banyak suku, agama, ras, adat istiadat, serta kebudayaan yang berbeda-beda. Yang mana, jika tidak diimbangi dengan sikap toleransi yang tinggi atau sikap saling menghargai, maka hal tersebut akan memicu sebuah konflik. Berikut adalah contoh video konflik sengketa lahan antar warga di Mesuji. Apakah teman-teman tahu apa itu konflik? Pengertian konflik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Secara etimologi, konflik atau konflik berasal dari bahasa Latin configere yang berarti saling memukul. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya. Di mana selain untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Sedangkan resolusi konflik adalah suatu cara untuk menemukan solusi damai bagi dua pihak atau lebih dalam kasus ketidaksepahaman di antara mereka. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Bentuk-bentuk konflik. Yang pertama, konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain dalam satu komunitas di wilayah suatu negara. Unsur utama yang mendorong konflik horizontal adalah kepentingan primordial yang meliputi unsur agama, etnis, kebudayaan, dan kelompok kepentingan lainnya. Yang kedua adalah konflik vertikal, merupakan perselisihan atau pertentangan antara kelompok yang berkuasa terhadap kelompok yang dikuasai, kelompok yang memerintah dengan kelompok yang diperintah, serta pertentangan antar kelas yang ada di dalam masyarakat. Contoh konflik horizontal yaitu tawuran antar supporter sepak bola. Contoh konflik vertikal yaitu konflik yang terjadi antara buruh dengan perusahaan. Jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik sosial adalah pertentangan atau perselisihan karena perbedaan kepentingan dan juga karena perbedaan strata sosial di masyarakat. Simbol-simbol kemewahan kelas atas merupakan pertentangan tersendiri bagi masyarakat kelas bawah. Yang kedua, konflik politik. Konflik politik muncul selalu berkaitan dengan persaingan perebutan kekuasaan di dalam suatu negara atau dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, konflik ekonomi merupakan konflik yang terjadi karena perebutan penguasaan sumber-sumber daya ekonomi atau penguasaan sumber daya ekonomi dikarenakan ketimpangan struktural yang diciptakan oleh sistem politik atau pemerintahan yang berkuasa. Yang keempat, konflik sosial budaya. Konflik budaya adalah konflik yang berhubungan dengan perbedaan pendidikan, nilai, dan norma yang dianut oleh sekelompok masyarakat dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah negara. Contoh konflik sosial seperti kerusuhan Mei 1998, yakni kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia. Contoh konflik politik yakni pemberontakan PKI di Madiun,
dengan tujuan mengganti ideologi Indonesia yaitu Pancasila dengan ideologi komunis. Contoh konflik ekonomi yakni konflik yang terjadi antara buruh yang meminta kenaikan gaji kepada perusahaan. Contoh konflik sosial budaya seperti konflik yang terjadi di Sampit yang dikarenakan perbedaan kebudayaan. Seperti adat orang Madura yang membawa parang atau celurit kemanapun, membuat orang Dayak berpikiran bahwa tamunya ini siap untuk berkelahi atau tidak sopan. Sifat-sifat konflik. Yang pertama, konflik potensial atau konflik laten. Konflik laten merupakan konflik yang tidak nampak ke permukaan, namun konflik ini pada suatu saat dapat membahayakan. Sedangkan yang kedua, konflik terbuka atau konflik manifest adalah konflik yang nyata, luas, dan diketahui oleh segenap anggota masyarakat di mana konflik itu terjadi. Contoh konflik laten yaitu seperti dendam kepada orang lain, sedangkan contoh konflik manifest yaitu seperti perang antara Rusia dengan Ukraina. Berikut adalah contoh konflik yang akan saya jelaskan beserta penyebab, aktor, dampak, dan resolusi konflik tersebut. Penyebab konflik. Yang pertama, karena warga Madura membentuk sekitar 21% populasi di Kalimantan Tengah, yang membuat suku Dayak merasa tidak puas dan merasa tersaingi dikarenakan kedatangan suku Madura. Yang kedua, terjadi persaingan ekonomi yang dikarenakan banyak orang Madura atau suku Madura yang kaya raya atau sukses di Kalimantan. Yang ketiga, perbedaan kebudayaan. Karena adat orang Madura yang membawa parang atau celurit kemanapun, membuat orang Dayak berpikiran bahwa tamunya ini siap untuk berkelahi atau tidak sopan. Aktor-aktor dari konflik tersebut, yang pertama, suku Dayak, yang kedua, suku Madura, yang ketiga, TNI dan Polri, yang keempat, pejabat lokal, dan yang kelima adalah pemerintah. Dampak dari konflik tersebut, yang pertama, lebih dari 500 kematian, yang kedua, 100 kepala warga Madura dipenggal oleh suku Dayak. Yang ketiga, 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal di Kalimantan. Penyelesaian dari konflik tersebut yakni pemerintah pertama mengevakuasi warga, kedua meningkatkan keamanan, ketiga mengadakan rehabilitas mental, yang keempat menangkap para provokator, yang kelima membuat perjanjian damai antara suku Dayak dan suku Madura, ditandai dengan tugu perdamaian di Sampit. Pohon konflik merupakan sebuah alat analisis konflik dengan gambar sebuah pohon untuk membantu mengurutkan isu-isu pokok suatu masalah konflik yang terjadi dengan cara mengidentifikasi 3 hal, yaitu inti suatu masalah, mengetahui sebab-sebab awal terjadinya suatu masalah konflik, dan dampak yang muncul akibat dari konflik yang telah terjadi. Maka dapat diidentifikasi bahwa jika dalam sebuah pohon, akar itu adalah sebuah penyebab konflik, batang menjadi masalah inti dari konflik yang telah terjadi, serta daun menjadi dampak atau akibat konflik. Sekian video yang dapat saya share.